Oke. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 6. Yang namanya kebijakan pasti harus berubah. Masa ada kebijakan tidak berubah? Nah, kebijakan itu dihadirkan setelah kita evaluasi. Oh, ternyata capaian kemampuan akademik siswa Indonesia itu sini apa nih yang kurang? Tes atau assessment atau mengukur hasil belajar itu adalah bagian penting ya. Masa kita sekolah belajar tidak ada ujiannya, tidak ada tesnya. Apa sih itu TKA? Yuk kita simak. Tes kemampuan akademik yang dilaksanakan pada bulan November lalu adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar para peserta, terutama dalam hal pengetahuan umum, logika, dan pemahaman pelajaran sekolah. Tes ini dibuat agar kita bisa melihat sejauh mana kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan akademik ke depan. Melalui TKA ini, penyelenggara bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan siswa. Para peserta juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga ke depan mereka dapat belajar dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pelaksanaan TKA bulan November kemarin menjadi langkah penting untuk membantu siswa mengevaluasi kemampuan diri, sekaligus meningkatkan kualitas belajar di sekolah. Saya akan membahas soal nomor 1, yaitu bagaimana kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Siapa saja yang dapat melakukan kebijakan dan strategi tersebut? Kebijakan dan strategi untuk memperkuat kekuatan bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, penguatan sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang sesuai standar TKA. Yang kedua, pemerataan akses pendidikan, yaitu memberikan fasilitas belajar bagi daerah terpencil seperti modul online, akses internet, dan buku latihan. Yang ketiga, pengembangan karakter dan nasionalisme, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai kebangsaan, dan wawasan kebangsaan dalam pelajaran. Yang keempat, peningkatan infrastruktur dan teknologi pendidikan, yaitu menyediakan laboratorium komputer untuk latihan TKA berbasis digital. Yang kelima, penilaian dan seleksi yang transparan, yaitu mengatur agar proses seleksi menggunakan TKA dilakukan secara jujur, objektif, dan bebas kecurangan. Selanjutnya, siapa saja yang harus melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut? Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, pemerintah daerah, yaitu menyediakan sarana pendukung seperti pelatihan guru tingkat daerah. Yang ketiga, sekolah, yaitu melaksanakan proses belajar yang mendukung kompetisi TKA. Yang keempat, guru, membiasakan latihan soal TKA di kelas. Yang kelima, siswa, aktif belajar dan berlatih soal TKA. Jadi soal selanjutnya adalah bagaimana kebijakan dan strategi dalam mengurangi kelemahan bangsa Indonesia untuk menghadapi TKA. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? SPMB itu nanti tidak pakai raport lagi, pakainya tes kemampuan akademik. Itu yang tadi kita maksud. Tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi penentu untuk nanti mereka ke jenjang yang ada di atas. Jadi nanti Strategi yang pertama adalah penguatan kurikulum pendidikan, di mana pemerintah perlu menyesuaikan kurikulum agar lebih menekankan pada critical thinking, di mana critical thinking ini lebih sesuai untuk menjawab soal-soal HOTS di TKA. Yang kedua adalah pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Kita ketahui bersama akses pendidikan banyak di Indonesia ini yang masih ketimpangan, di mana di desa-desa banyak sekali mereka yang ketinggalan akan akses pendidikan yang sekarang ini. Jadi pemerintah perlu melakukan pemerataan atas pendidikan yang ada di Indonesia ini untuk kesuksesan berlangsungnya. Jadi teman-teman sekalian dan juga ibu guru pastinya perlu berpikir lebih keras lagi. Itulah yang dikatakan tadi. Guru memiliki peran penting di mana ia perlu lebih menekankan perbanyakan latihan soal dan perbanyakan bank soal untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Strategi yang selanjutnya adalah di dunia pendidikan.
di mana siswa-siswi perlu meningkatkan budaya literasi. Seperti yang kita ketahui saat pelaksanakan di November kemarin, yaitu berlangsungnya TKA, kita mengetahui soal-soalnya itu seperti soal cerita, di mana kita membutuhkan literasi untuk memahami soal-soal itu. Jadi siswa-siswi perlu menekankan lagi budaya literasinya. Yang selanjutnya adalah integritas pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa-siswi melatih dirinya untuk berpikir lebih kritis lagi melalui proyek. Yang selanjutnya adalah strategi nasional peningkatan SDM, di mana program beasiswa nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tinggi. Yang selanjutnya juga adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Siswa-siswi dapat memaksimalkan adanya teknologi yang di sekitar sekolahnya. Jadi siswa-siswi dapat lebih mudah lagi mengakses materi-materi yang ada di internet maupun di luar yang diajarkan oleh gurunya. Hal ini dapat membantu siswa-siswi lagi untuk berpikir lebih kritis, memperbanyak latihan soal, dan lebih banyak lagi mengenal tipe-tipe banyaknya soal. Lalu yang terakhir adalah pembinaan karakter dan mental yang kompetitif. Untuk menghadapi TKA ini, mental siswa-siswi juga harus perlu dibina, di mana agar siswa-siswi saat menghadapi TKA itu mereka tidak down, yaitu siswa-siswi perlu melatih tekanan ujian dan mengelola waktu. Seperti yang kita ketahui, saat pelaksanaan TKA, waktu yang disediakan itu sangat singkat. Jadi siswa-siswi perlu melatih dirinya agar lebih mengefisiensikan setiap waktu yang ada dalam melakukan pengerjaan soal. Hal tersebutlah yang perlu ditekankan di sekolah, baik dari pihak guru ataupun pihak siswa tersebut, untuk melakukan latihan sebanyak-banyaknya yang bisa dilakukan agar pelaksanaan TKA ini berlangsung dengan baik. Sekian dan terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kebijakan dan juga strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila secara global di Indonesia, dan apa saja peran Indonesia yang dapat dilakukan sebagai bangsa dan negara? Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global agar nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan dalam lingkungan global seperti pendidikan, akademik, kompetisi internasional, dan interaksi antar negara. Indonesia dapat melakukan beberapa kebijakan berikut. A. Integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum berbasis global. Menyelaraskan kurikulum nasional dengan standar internasional tanpa meninggalkan karakter bangsa, dan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran global seperti kolaborasi, toleransi, serta keadilan. B. Diplomasi pendidikan. Dengan menjalin kerjasama pendidikan dengan negara lain melalui pertukaran pelajar, kolaborasi riset, dan program beasiswa, serta menjadikan nilai Pancasila sebagai soft power dalam pertukaran budaya. C. Penguatan literasi digital dan etika global, seperti mendorong penggunaan teknologi secara beretika sesuai nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, serta etika digital untuk menghadapi dinamika global. D. Penguatan SDM akademik, mengembangkan kompetensi guru dan siswa agar mampu bersaing secara global namun tetap memegang nilai Pancasila, memfasilitasi pelatihan, lomba internasional, dan tes kemampuan akademik atau TKA berbasis integritas dan kejujuran. E. Pengawasan kolaborasi internasional seperti menyaring kerjasama luar negeri agar selaras dengan nilai Pancasila dan tidak merugikan bangsa. Nah, berikut ini juga kami akan memaparkan beberapa peran Indonesia dalam kasus tes kemampuan akademik, yaitu A. Menjamin seleksi yang adil dan transparan seperti menyusun standar tes kemampuan akademik yang objektif, tidak diskriminatif, dan setara bagi seluruh peserta, serta mencegah kecurangan dalam TKA melalui sistem ujian yang jujur. B. Menanamkan nilai kejujuran dan sportivitas, menghubungkan integritas akademik dengan nilai ketuhanan, moral, dan kemanusiaan, serta menegaskan bahwa prestasi harus diraih melalui usaha, bukan manipulasi. C. Meningkatkan kompetensi siswa untuk bersaing secara global, memberikan fasilitas bimbingan akademik, pelatihan TKA, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis seperti mendorong inovasi dalam riset, olimpiade, dan kompetisi akademik global. D.
mengajarkan toleransi dalam persaingan akademik dengan menghindari sikap merendahkan peserta lain, menumbuhkan pola pikir bahwa kompetensi akademik adalah sarana membangun persatuan bukan permusuhan. Nah, yang terakhir adalah memastikan pendidikan merata dengan membuka akses TKA untuk seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dengan fasilitas, serta ujian berbasis digital, pelatihan daring, dan beasiswa. Selanjutnya, soal yang keempat adalah bagaimana kebijakan dan strategi untuk menjawab tantangan global terkait TKA yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. SPMB itu nanti tidak pakai raport lagi, pakainya tes kemampuan akademik. Itu yang tadi kita maksud. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan ialah standarisasi TKA nasional berbasis literasi, numerasi, dan berpikir kritis agar setara dengan standar global. Yang kedua, digitalisasi sistem ujian untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan mencegah kebocoran soal. Yang ketiga, pengawasan ketat dan audit independen terhadap penyelenggara tes untuk menjamin integritas. Yang keempat, peningkatan kualitas guru dan penulis soal untuk melatih psikometri dan penilaian modern. Yang keempat ialah mengurangi kesenjangan kualitas agar daerah melalui akses ujian merata. Yang kelima, menggunakan hasil TKA untuk diagnosis pendidikan dan perbaikan kurikulum. Yang terakhir adalah menyediakan simulasi TKA agar peserta siap menghadapi format baru.